Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil ilahi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ila akhir ayat. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan cuaca yang sejuk dingin, mudah-mudahan semua ikhwan akhwat para hadirin semuanya diberikan kesehatan, rahmat, hidayah, kekuatan akidah, sehingga dengan ujian yang sedang-sedang ini kita bisa melangkahkan kaki untuk menuju jalan yang dimudahkan untuk menuju surga. Ini undangan dari Lajnah Taklim Niabah Jakarta Barat dan Tengah yang alhamdulillah ini hari dilaksanakan di Masjid Al-Furqon Jalan Kapuk Raya. Ini masih Jakarta Barat ya, bukan Jakarta Utara ya? Masih Jakarta Barat. Cuman di pinggir ya, udah berseberangan dengan Jakarta Utara ini. Ini udah jauh nih perbatasan. Salam dan selamat semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, berikut keluarga dan para sahabatnya, dan juga kaum muslimin baik yang di barat, utara, timur, selatan, termasuk kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Amin, Allahumma amin. Ustadz kita Ustadz Samsudin Ahmad sedang safar ke Indonesia bagian timur, yang tadi mengirim kabar kayaknya masih melanjutkan perjalanan ke Sumbawa, mungkin masih nginep 2 hari lagi. Insya Allah tanggal 10 baru berangkat balik ke Jakarta. Mudah-mudahan selama beliau safar dalam perjalanan dirahmati oleh Allah, dimudahkan segala urusannya sehingga kembali dengan sehat selamat semuanya. Pada Bapak pengurus IKM yang kami hormatin, atas nama Lajnah pengajian Taklim hari ini mengucapkan jazakallahu khairan katsir atas tersedianya fasilitas yang untuk sama-sama mendakwahkan Islam kepada saudara-saudara kita yang mungkin sangat perlu juga untuk mendalami tentang al-Islam itu sendiri. Kalau kadang-kadang saya perhatikan, kalau kita sering taklim, kadang-kadang bukan mendah pinter, ternyata masih kelihatan bodohnya karena masih banyak bahan-bahan yang belum diketahui. Tapi sebaliknya, kalau yang jarang taklim, kayaknya itu sudah semua tahu tentang Islam. Tapi coba kalau berangkat taklim, nanti ada suatu pertanyaan, ada suatu perbedaan, bingung. Kok saya belum pernah dengar yang begini, saya pernah. Itulah buktinya taklim memperdalam Islam itu tidak ada henti-hentinya. Jangan merasa saya sudah
Jadi Islam sejak dari kecil semuanya sudah paham dan mengetahui. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, justru sering taklim kita melihat bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan tentang ilmu yang kita dapatkan. Ya. Oke lah, kita lihat di antara Iwan misalnya sudah lama menetap di Jamaah Muslimin. Begitu imam menanyakan apa itu jamaah, masih banyak yang tengok kiri tengok kanan menjawabnya apa ya, apa ya. Padahal kita sudah lama sekali yang menetap di jamaah. Itu membuktikan bahwa memang kita selalu harus rajin mengasah, selalu harus rajin belajar. Jangan henti-hentinya untuk berhenti belajar memperdalam al-Islam itu sendiri. Sering kita dengar mubalik mengatakan kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, dan kesesatan itu ujung-ujungnya nanti neraka. Sabda Rasulullah juga, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana cara kamu melihat cara aku sholat. Ini kadang-kadang kan masih kita melihat di sana-sana itu saudara kita dalam melaksanakan sholatnya itu, aduh, saya sangat prihatin sekali. Ya, tidak dalam rangka untuk memojokkan saudara kita, cuman tujuannya marilah kita rajin-rajinlah untuk memperdalam Islam. Jangan sampai Islam yang kita sudah capek-capek dari kecil beribadah ternyata tertolak. Ya. Man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh, tidak ada perintah dariku, raddun, tertolak. Cobalah kita pikirkan yang kayak cuma nasihat sedikit tapi maknanya sangat luar biasa. Itu tentunya dengan kajian. Kalau hanya sekadar mendengar kata bid'ah, orang mungkin justru akan titik-titik bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Emang apa bid'ah? Ya itulah harus kita pelajari. Apa itu bid'ah? Jangan saling memojokkan, tapi kita sedang ta'awun, saling untuk merangkul, untuk menasihatin saudara kita. Jangan sampai sudah sekian lama beribadah ternyata rodun, tidak terima, kan sia-sia. Ya. Kelihatan cuma sepele, tapi ya perlu juga kita sampaikan hal tersebut. Sebelum kita memberikan satu tanggapan sedikit, ini bukan saya memberikan tanggapan, karena ada saudara kita yang menanyakan atau mengoreksi tentang Jamaah Muslimin. Kalau kemarin saya dengar tausiahnya Ustadz Esawah Mansur, nggak tahu di tahun berapa, baru kemarin saya dengar lagi bahwa semua umat Islam itu Jamaah Muslimin. Ya memang ya, kalau kita lihat bahasa juga siapa jamaahnya itu, kumpulan umat Islam itu Jamaah Muslimin. Nah kalau kumpulan orang kafir itu Jamaah Kafirin, kan gitu bahasanya kan seperti itu. Mungkin yang membedakan dalam hadis yang panjang yang disampaikan oleh Husaifah yang terakhir ada putusan taljamu jama'ah muslimin wa imamahum. Ini kan ada apa ya, tulisan dari Ustadz Abu Abdillah Al-Atsari yang mereka mengoreksi tentang keberadaan Jamaah Muslimin. Ya, mungkin satu atau dua poin saja yang mungkin saya sampaikan tentang tanggapan beliau. Di antaranya beliau menulis bahwa para imam palsu dari kelompok Ahmadiyah, LDI, dan gerakan Hizbullah yang berubah nama menjadi Jamaah Muslimin atau Hizbullah, dan Rasul palsu Ahmad Musadik, mereka berdakwah kepada muslimin agar mereka masuk ke dalam jamaahnya.
membaiat imamnya, serta taat dan patuh padanya. Menganggap siapa saja di luar jamaah mereka adalah batil, sesat, bahkan ada yang menganggap kafir atau musyrik. Yang demikian itu karena mereka berkeyakinan setiap muslim harus punya imam. Kalau dia mati tidak memiliki imam, maka matinya seperti bangkai jahiliyah, dan imam yang dimaksudkan adalah hanya imam mereka saja. Oleh karenanya orang yang berbayat kepada mereka diyakinin dia telah mendapatkan hidayah, telah berhijrah dari kesesatan, bahkan dikatakan dia telah taslim, selamat atau masuk Islam. Sekalipun para ahli bayat tersebut hobinya merokok, memotong jenggot, isbal, nonton televisi atau film-film drama cinta yang mengumbar aurat, mendengarkan musik, ikhtilat, dan perbuatan jahil yang lain yang tidak pantas dilakukan oleh para pejuang yang sering mengatasnamakan syariat dan muslimin. Itu tulisan dari Ustadz Abu Abdillah Al-Azhari. Perlu diluruskan ucapan-ucapan beliau tersebut. Jamaah muslimin atau Hizbullah berkeyakinan bahwa seluruh muslimin adalah saudara. Tidak pernah jamaah muslimin itu mengkafirkan saudaranya walaupun belum melaksanakan mubayyah. Memahami makna mati jahiliyah sebagaimana dipahami oleh para ulama, bahwa membacanya adalah militan jahiliyah, bukan maitatan jahiliyah, bukan mayitatan jahiliyah. Ya, ini perlu kita dengarkan nasihatnya. Ya, ini dengan mahasrokan mim dan artinya bukan bangkai jahiliyah, tapi seperti, hanya seperti ya, mirip-mirip. Yang satu lagi, tidak ada satu pun sahabat atau daripada tabi'in yang memahami bahwa imam atau khalifah adalah bukan penguasa, dan tidak ada satupun imam atau khalifah dari dulu hingga sekarang yang mereka itu bukan penguasa. Ini dari tadi ya, dari Ustadz Abu Abdillah. Perlu disampaikan sedikit tanggapannya untuk bisa meluruskan bahwa Khalifah Abu Bakar adalah khilafah ala minhajul wah, berarti di atas manhaj kenabian. Keberadaan Khalifah Abu Bakar sebagai pewaris, bukan perintis. Pewaris artinya melanjutkan ya, bukan bikin lagi. Rasulullah SAW sebagai perintis, beliau adalah hamba dan utusan Allah, bukan penguasa ataupun raja. Hal ini dapat dilihat dari surat-surat yang dikirim oleh beliau kepada para raja satu, yaitu ada Raja Romawi, Parsi, Mesir, Damaskus, dan lain-lainnya. Ya, itu sebagai gambaran bahwa jamaah muslim bukan suatu pimpinan daerah atau kerajaan atau republik atau negara, tapi hanya mengamalkan al-Islam dengan perintah Rasulullah. Nabi Yusuf dalam ceritanya kan pernah sebagai bendahara di kerajaan orang kafir ya, rajanya memang masih kafir, tapi tidak menghilangkan status dia sebagai nabi. Nabi tetap dia itu sebagai bendahara, maksudnya sebagai bendahara di dalam suatu raja. Itulah membuktikan bahwa bisa juga seorang muslim juga bisa bekerja ikut orang kafir. Tapi karena kalau ini masih dalam wahyu kenabian, yaitu strategi Allah ya, nggak tahu bahwa alam. Mungkin dalam rangka dakwah kenabian pada waktu itu beliau bisa bekerja di sana. Termasuk seperti dulu kecilnya Nabi Musa itu kan juga diasuh oleh Fir'aun ya. Itu semua dalam rangka perkembangan. Itu sedikit informasi tentang, ya sebagai judulnya sebetulnya ini kembali kepada surat An-Nisa 83 yang apabila datang seorang
fasik yang membawa suatu berita agar jangan langsung disiar-siarkan, tapi perlu dicek kembali, ya, kembali. Jadi kembalikan kepada ulil amrinya, benar atau tidakkah berita-berita yang ini. Kalau dilihat dari asbabul nuzulnya itu kan waktu itu ada berita bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW menceraikan istrinya, ya, menceraikan istrinya. Kemudian Umar dengar berita itu marah-marah. Jangan disebarkan dulu, akan saya cek dulu kebenarannya. Nah, akhirnya setelah Umar ngecek, ternyata berita itu berita bohong, tidak benar. Kalau istilah sekarang beritanya itu hoax, ya, hoax. Jadi kembali untuk menyadarkan kita semua dalam kondisi saat ini, ya memang sedang banyak berita-berita hoax yang satu sisi saling memojokkan, satu sisi mengangkat keluarganya yang memang sedang ini, walaupun kadang-kadang tidak benar tapi seperti nggak punya malu, ya, kadang-kadang. Tapi lah itulah namanya sudah politik. Barangkali itu yang kami sampaikan. Sedikit lagi informasi, insya Allah nanti kita taklim wilayah tahun depan, ya, tahun depan berarti 2023, tapi bulannya bulan awal Januari, jadi nggak terlalu jauh lah, paling 3 bulan 4 bulan lagi. Insya Allah di Jawa Barat, kalau nggak di Cilegon ya di Banten, walaupun nanti tepatnya mudah-mudahan cuma di Tangerang deket, ya, jadi nggak terlalu banyak. Untuk itu persiapkan kekuatan kita, kesehatan kita untuk mengikuti kegiatan taklim wilayah mendatang. Kemarin dalam musyawarah di Cikampek ada beberapa hal yang perlu dipahami, bahwa umat Islam itu memang diajarkan untuk tertib, disiplin. Jadi bagi jamaah muslimin yang memang mau mengamalkan Islam secara kafah, ya memang harus belajar tertib dan disiplin. Dicontohkan bagaimana tertib dan disiplin, dilihat dari cara sholat saja. Sebelum imam memulai, imam sudah merapikan dulu safnya, rapikan dulu sampai rapi, tertib, lurus, rapat saf. Baru imam mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu ketertiban. Tertibnya dari makmum juga tidak boleh mendahului gerakan-gerakan dari imam. Jadi ikut, mengikuti. Nah, itulah salah satu bagian contoh tertib di dalam Islam, ya. Begitu juga kita harus belajar, apa-apaan harus tertib, kembali kepada ulil amri, atau ya kalau ini langsung imam misalnya. Nah, kalau perwakilan di imam mungkin di niabah ada naib, mungkin di riasah ada rois, itu tetap harus bertahap, ya. Jangan sampai dari riasah langsung ke wilayah misalnya gitu. Itu hanya sekedar ketertiban saja. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang kelihatan sepele, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan jadi biasa jadi kurang bagus. Memang di dalam Islam itu sendiri mengajarkan untuk suatu ketertiban dan disiplin. Satu lagi, di Cikampek juga dibangun tasbih, mengharapkan jariah dari antum sekalian untuk tiap bulannya. Kalau kemarin cuma memberikan sekedar kaleng itu sebagai wasilah atau contoh untuk cara saja, misalnya setiap hari 1000 masukin ke kaleng, itu wasilah. Tapi bukan berarti cuma 1000, mau 5000 juga boleh. Jangan bilang kan amanat 1000, bukan, minimalnya lah 1000. Tapi kan sekarang nyari uang 1000-an susah, berarti 2000-an paling enggak, ya kan? Nyari 1000-an susah, ya berarti 2 hari sekali dong, ya enggak begitulah. Itu hanya teknis saja. Mungkin jariah lebih baik, lebih banyak juga lebih bagus, karena
tidak akan rugi orang yang bersedekah jariyah, bahwa disebutkan pahalanya akan selalu mengalir walaupun kita sudah dipanggil Allah, tapi pahalanya itu masih selalu untuk kita semua. Barangkali itu yang kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermakna karena memang waktu juga kita bagi-bagi. Selanjutnya kita akhiri, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.